tahun 57 udah bisa bikin mingguan, saya juga heran kok bisa gitu ya. Tapi ya mungkin ada polisi yang rupanya mengamati saya gitu, bergerak-gerak di belakang di bawah wartawan-wartawan lainnya. Lalu yang saya lihat adalah tentu ada permainan siasat-siasat strategi Amerika untuk mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dilakukan oleh Amerika lagi nih dengan perang Israel. Israel. Selamat berjumpa di Bincang Waspada, di podcast Bincang Waspada bersama saya Armin Nasution. Pada podcast kali ini, pada Bincang Waspada kali ini, kita akan masuk sebetulnya ke edisi khusus, karena di kesempatan ini kita akan mendatangkan salah satu tokoh pers yang sudah memiliki nama di jenjang nasional sampai ke internasional. Saya kira nanti akan saya kenalkan siapa tokohnya, tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun Harian Waspada yang ke-77, karena dalam kesempatan ini kita bisa menghadirkan juga salah satu tokoh pers untuk berbincang terkait banyak hal dengan industri media dan masa depan pers yang nanti akan kita diskusikan. Pada kesempatan ini, saya Armin Nasution bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Bincang Waspada. Kita hadirkan pada kesempatan kali ini Bapak Tri Buana Said. Selamat datang di podcast Bincang Waspada, Pak Tri. Apa kabar, Pak? Terima kasih, baik. Alhamdulillah. Ini di sela kesibukan mungkin mengurus banyak hal di Jakarta, bisa sampai di Medan. Terima kasih sudah bisa singgah di Bincang Waspada ya. Sedikit saya perkenalkan pemirsa Bincang Waspada, Pak Tri Buana Said ini adalah tokoh pers dan sampai sekarang di usia yang sudah 83 tahun masih menggeluti dunia pers. Dan kalau tadi kita sempat berbincang, ini dari tahun 1957 sudah menjadi wartawan begitu Pak ya. Dan tentu saja ini saya akan memulai nanti beberapa pertanyaan yang terkait dengan pers dan bagaimana sebetulnya ke depan industri media kita dan juga akan seperti apa pers kita ke depan. Pak Tri, saya kira kondisi sehat, fit, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, jadi saya mungkin akan langsung ke pertanyaan nih, Pak Tri. Silakan. Pak Tri, kalau sebetulnya sudah berapa lama nih jadi wartawan sejak mulai sampai sekarang gitu? Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu ya, saya ingin membedakan antara pekerja pers dengan wartawan. Oke. Ya. Sekarang kalau asosiasi wartawan itu ada pada aturan-aturan organisasi, ada dewan pers segala macam. Lalu kalau pekerja pers mungkin masih bisa bebas gitu ya. Nah maksud saya, waktu saya menjadi pekerja pers itu tahun 1957, saya tidak aktif dalam organisasi wartawan dan sehingga saya juga Dewan Pers belum ada tuh, jadi belum ada keharusan dalam mengidentifikasi diri sebagai wartawan. Jadi saya lebih condong menggunakan istilah saya adalah pekerja pers. Tahun 1957. Sejak 1957. Ya. Tahun itu saya masih di bangku sekolah di Medan ini, sekolah Inggris, sekolah Amerika, dan waktu itu saya kelas 11 ya istilahnya, menuju kelas 12 belum tamat gitu. Jadi saya masih kelas 11. Tahun 57 itu saya menerbitkan mingguan Waspada Teruna. Waspada Teruna. Dapat dari mana nama itu, Pak Tri? Ya kebetulan ada nama adik saya Teruna, tapi dalam kamus itu maksudnya saya menggunakan Teruna itu karena dalam kamus disebut itu muda ya gitu, pemuda gitu ya. Jadi waspada muda lah berarti ya. Generasi muda. Ya. Dan memang maksudnya juga untuk kaum muda gitu ya. Dan sisinya juga tidak serius ya, banyak budaya, hiburan, musik dan lagu ya. Waktu itu masih populer gitu.
Nah itu tahun 57. Kemudian saya berapa tuh? Nah saya di pers ini sepanjang 66 tahun. Jadi kalau dihitung mulai tahun 57 itu sampai sekarang itu ya 66 tahun. Betah Pak ya? Ya apa namanya? Bukan idealisme saja, apa namanya? Panggilan hati itu, panggilan pikiran juga berprofesi di pers itu. Passion ya. Ya. Karena itu saya juga kalau ingat tahun 57 udah bisa bikin mingguan, saya juga heran kok bisa gitu ya. Tapi ya mungkin panggilan itu ada pada saya dan saya bekerja. Untung juga orang tua saya yang kebetulan memimpin Waspada dan saya sekantor dengan Waspada, jadi tidak melarang saya menerbitkan itu. Nah, cuman saya mendapat bantuan dari om saya yang kebetulan wartawan Waspada, yaitu Arsyad Yahya waktu itu. Oke. Untuk menerbitkan Waspada Teruna itu. Banyak jadi, pembacanya Pak Tri? Enggak, saya persisnya enggak ingat tuh. Tapi ya yang penting tama-tama ya dari saya ya terbitnya itu gitu. Dan ada respon dari masyarakat yang cukup menggembirakan. Itu Pak Tri masuk tahun 1957 langsung ada Waspada Teruna. Itu Pak Tri ikut meliput atau editor atau apa waktu itu? Saya lebih bersifat editing lah. Membantu menciptakan ide-ide apa yang perlu dilakukan dan saya sendiri kadang-kadang juga menulis gitu ya. Menulis ya, oke. Pak Tri, ini kan pengalaman sudah 66 tahun nih. Bisa mungkin diceritakan pengalaman-pengalaman paling menarik atau juga paling tragis atau paling buruk atau sesuatu yang paling diingat begitu? Ya, tentu saja. Dan kebetulan saya ingat dan saya tidak dapat melupakan pengalaman saya pertama sebagai orang pers itu adalah mendampingi ibu saya. Ibu saya itu mengajak saya ke Malaysia untuk meliput perundingan perdamaian antara pemerintah Tunku Abdul Rahman dengan pemimpin Partai Komunis di sana. Sekitar tahun berapa itu, Pak Tri? Itu tahun 55, Desember 1955. Dan kami di sana ya tidak lama, 2 hari gitu ya. 1 hari di tempat perundingan, lalu hari pertama, hari kedua itu pergi pulang. Nah di sana ya saya berbuat seperti wartawan, saya menenteng kamera, tapi harus saya akui saya gagal menggunakan kamera itu karena saya tidak dilatih untuk menggunakan kamera itu. Jadi, tapi yang saya ingat waktu itu karena saya masih anak kecil gitu ya. Umur usia berapa itu Pak? Nah, itu 1955 itu 15 tahun kan jadi. 16 lah gitu, 16 tahun. Ada polisi yang rupanya mengamati saya gitu, bergerak-gerak di belakang di bawah wartawan-wartawan lainnya. Lalu pada suatu saat mereka memberi komentar, itu kameranya kok ada kedip-kedip merah itu kan? Saya juga nggak tahu, karena saya masih awal saya nggak tahu. Oh ya betul ya. Ini kameranya kamera pinjaman atau kamera siapa? Enggak, itu bawa dari rumah. Kebetulan ada juga bawa ya. Oke. Jadi itu pengalaman paling menarik ya. Itu yang pertama. Jadi saya mendapat didikan pertama sebagai wartawan atau pekerja pers itu adalah dari ibu saya dan saya hormati betul keputusan ibu saya itu karena yang dia pikirkan bukan saya. Saya itu ya kebetulan yang terdekat dengan dia, tapi yang dia pikirkan ternyata adalah bagaimana wartawan Indonesia bisa dididik gitu ya. Ada itu. Ada ceritanya juga, beliau itu tokoh pers di Medan dengan teman-teman lainnya itu mendirikan Akademi Pers Indonesia untuk wartawan. Di tahun lupa juga tuh, tapi lulusannya sudah bisa menggunakan setelah 4 tahun ya. Lulusannya S1 itu mendapat gelar bahasa Inggrisnya Bachelor of Arts ini, BA. Kalau sekarang apa S1 ini. S1. Nah itu yang menyusul pengalaman saya di Malaysia itu. Nah, yang berikutnya setelah API kebetulan mengalami nasib buruk karena pada itu ada situasi politik yang mengacaukan keadaan di mana kelompok-kelompok ekstremis, komunis dan nasionalis ekstremis lainnya itu menyerbu itu kompleks Akademi Pers Indonesia itu dan mendudukinya. Kasarnya merampas lah gitu ya. Jadi
Ya, ini yang pendirinya itu Bu Ani dan tokoh-tokoh pers lainnya dari Medan itu ya mundur aja gitu karena waktu itu kekuasaan berada di tangan mereka kan dengan massa yang bisa digerakkan. Pak Tri ada di situ waktu perampasan itu? Enggak. Saya hanya mencatat peristiwanya saja dan saya pikir ya ini tragedi untuk AKPI, Akademi Pers Indonesia API yang perlu dicatat lah. Jadi situasi politik yang tidak menentu itu bisa mengacaukan proses pendidikan masyarakat Indonesia dan menurut saya itu patut disesalkan. Dan setelah dirampas itu sekolahnya ditutup karena rugi atau enggak. Letaknya di mana dulu Pak? Kalau saya lupa juga tuh. Tapi di Medan waktu itu. Medan. Ya. Dan dosen-dosennya termasuk tokoh-tokoh sarjana hukum. Yang merampas siapa? Anak-anak demonstran-demonstran dari PKI. Oke. Ya karena memang tahun 1955-57 masih dekat-dekat 1948 berarti itu kan masih ada. Ya, kebetulan Ibu Ani juga menjadi sasaran PKI kan. Beliau kan anggota DPRD, lalu dicuci maki, dihina, difitnah dan segala macam. Jadi Ibu Ani tegar ya, dia nggak mundur dia. Oke, kemudian kan pengalaman-pengalaman lain mungkin yang lebih ini mungkin meliput bencana atau meliput kecelakaan pesawat terbang atau wabah atau ada juga, tapi waktu itu saya masih muda, jadi saya melihat wartawan waspada yang bergerak untuk meliput, menenteng kamera dan segala macam, pergi pamitan dengan Pak Said, lalu terus ke lapangan. Dan satu kali ada peristiwa banjir ya di mana itu di Sumut ini. Dan itu banjirnya sebetulnya tahunan itu. Jadi tiap tahun akan ada berita banjir. Dan saya ikuti mereka dan ya itulah pengalaman saya melihat wartawan bekerja gitu. Saya pikir juga menarik juga ya meliput banjir. Tapi memang Pak kalau kita wartawan apapun itu harus siap mau banjir, mau kebakaran, mau apapun bencana yang mungkin muncul. Nah, dari situ mungkin 66 tahun menjadi wartawan atau juga bergelut di dunia pers gitu. Nah, Pak Tri pun mungkin sudah membuat beberapa buku ya atau beberapa tulisan yang dijadikan buku ini. Buku-buku apa saja yang sudah pernah ditulis dan mungkin judul dan juga isinya apa? Ya dalam proses menuntut ilmu ya akhirnya saya juga harus mencoba pendidikan tinggi ya. S1, S2 dan kebetulan waktu saya mendapat kesempatan S2 ke Belanda itu saya pilih topik itu yang aktual bagi saya dan menurut saya juga penting sebagai acuan untuk wartawan, yaitu sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu menjadi tesis saya gitu. Sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika. Tesis saya. Itu untuk itu tentu saya harus mencari data dari perpustakaan, sampai saya juga harus ke Amerika untuk mendapatkan referensi yang otentik itu, yang aktual dari perpustakaan Amerika Serikat di Washington DC. Dan itu saya di sana sebulan dan itulah yang menjadi dari sumber-sumber itulah saya menulis tesis saya mengenai hubungan Indonesia dengan Amerika. Dan konteksnya itu atau konsepnya adalah Amerika Serikat yang mempunyai politik luar negeri global gitu ya, menjalankan politik ekonomi global. Jadi dia berperan di mana-mana, termasuk ya di kawasan kita di Asia Tenggara gitu. Nah, yang saya lihat adalah tentu ada permainan siasat-siasat strategi Amerika untuk mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Sementara mereka di Asia Tenggara ini kan menghadapi perangan di Indochina gitu ya. Jadi yang mereka khawatirkan jangan sampai Indonesia menjadi negara komunis gitu. Tapi menarik itu dalam pergulatan antara Indonesia dengan Belanda, kemerdekaan yang dihambat oleh Belanda itu, Amerika itu ternyata dia karena takutnya pengaruh komunis di negara-negara yang katakanlah yang dia lindungi, maka dia dari mula-mula pro
pro apa Belanda ya dalam kasus itu, dalam kasus kemerdekaan Indonesia, menjadi pro Indonesia. Pro Indonesia ya, berubah ya. Berubah. Jadi sehingga ya caranya dia menghukum Belanda itu adalah dengan menghentikan bantuan perang ke Belanda. Pasca perang ya, pada Belanda. Ya. Belanda kan terpukul dengan hukuman itu. Artinya pada saat itu Amerika sudah memperhitungkan Indonesia. Boleh jadi artinya China, ya? Bahwa Indonesia menghadapi ancaman dari komunis itu menjadi lonceng bagi Amerika. Awas, jangan salah langkah nanti ya, karena mau bela Belanda, Anda kehilangan Indonesia. Itu dia baca itu dan dia akhirnya mengambil keputusan itu. Dan itu saya tulis di tesis saya. Karena Belanda itu bandel, mula-mula dia nggak mau kan tunduk pada Amerika, akhirnya Amerika bertindak. Nah, ini satu pelajaran ini diikuti dilakukan oleh Amerika lagi nih dengan perang Israel. Israel kan disuruh jangan ini, tapi nggak bandel kan. Nah, nanti tunggu aja nih, mungkin ditinggalkan juga. Bisa ditinggalkan ya. Berarti ada titik balik kalau gitu, Pak ya. Bisa jadi. Nah, kalau buku tadi kan kita dari tesis ya, kemudian itu tesis itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya harap kemudian jadi ini ya. Dibaca oleh mahasiswa yang berminat mempelajari hubungan luar negeri Indonesia dan Amerika. Ya. Dia juga berpikir begitu. Ya, kalau mau jadi wartawan, jangan harap jadi kaya gitu. Menurut saya nggak usah didengar itu pertanyaan itu atau statement itu memang nggak relevan. Jadi tapi memang ada risiko lain ya. Kita perlu makan juga kan gitu. Nah, itu.